Nah, karena online bisa dapat banyak data dan feedback, maka kunci sukses marketing online adalah mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja itu bisa berguna buat teman-teman yang sedang memulai bisnis ataupun yang sudah berbisnis nih. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi terkait dengan marketing, bisnis, dan dunia desain grafis. Nah, dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga seperti jasa HKI-nya, kemudian jasa OSS-nya juga kita bisa. Betul. Dan tentu aja buat teman-teman yang pengen order yang tadi gitu ya, desain logo, desain kemasan, sampai izin-izinan kayak gitu ya, OSS ataupun HKI, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Iya, gitu ya. langsung kontak aja Di deskripsi. Oke nih Dek, hari ini ada informasi ataupun tips yang bisa kita bagi itu apa nih? Nah, ini sih informasi terkait tentang marketing ya. Ini kita belajar bareng-bareng deh dari Instagramnya bisnismuda.id. Oke. Jadi silahkan di follow aja ya Instagram bisnismuda.id. Nah, ini sih headline-nya seperti ini. Cara simpel memahami marketing di dunia digital. Oke. Cara simpel katanya. Jadi marketing itu ada marketing konvensional dan ada marketing melalui digital. Nah, yang saat ini kita akan bahas itu adalah cara simpel memahami marketing di dunia digital. Nah, dikatakan di sini bisnis harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Jelas ya, Nu ya? Jelas itu mah. Karena ya kita berbisnis itu memang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya kita mau bisnis tentang sembako, ya nggak? Berarti kan kita memenuhi kebutuhan pelanggan untuk kebutuhan sehari-harinya. Iya, kan kebutuhan itu banyak ya. Ada kebutuhan primer yang utama, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan kemewahan, itu macam-macam. Ya. Seperti itu macam-macam. Nah, terus apa kaitannya kebutuhan tersebut dengan marketing? Nah, tugas marketing adalah memahami dan menjelaskan benefit produknya supaya penjualan naik. Contoh tadi, kita mau menyelesaikan kebutuhan primer di konsumen, yaitu kebutuhan tentang sembako. Yang kita jual misalnya beras. Nah, tugas si marketing adalah menjelaskan sebaik mungkin tentang beras ini nih. Beras ini adalah beras yang terbaik di pasarnya. Beras ini cukup makan satu butir beras bisa mengenyangkan misalnya gitu. Ini kualitas super. Benihnya benih dari zaman dulu misalnya. Misal seperti itu. Nah, itu adalah tugas marketing untuk menjelaskan produk tersebut biar lebih mudah dipahami oleh si customer. Dan pembeli bisa datang, bisa dari pelanggan baru atau yang berulang kali. Nah, sering kita jelaskan bahwa pembeli itu ada dua jenis. Ada pelanggan baru atau pembeli baru, ada juga yang memang mereka puas terhadap pelayanan kita, akhirnya repeat order. Ya, langganan lah ya. Langganan, seperti istilah itu. mudahnya kayak gitu. Oke, next. Kalau dulu bisnis berbicara ke publik lewat iklan di koran, TV, radio, billboard, dan lainnya. Iya nggak sih? Itu tahun 2009-an masih seperti itu ya? Ya, 2008, 2007, 2010 ke bawah lah. Nah, 2010 ke bawah kita masih SMA tuh ya. Lulus SMA 2010 ke bawah itu masih koran, masih clipping-clippingan begitu. Konvensional banget lah dulu. Nah, sekarang mereka bisa lewat medsos, search engine, konten online, website, dan email juga DM. Nah, ini 2010 sampai ke atas itu kerasa banget ya. Oh, itu aduh, kita untung siap gitu sebagai milenial nih. Kita kan masuknya milenial ya? Iya, masuknya milenial. Melihat perubahan itu benar-benar terlihat gitu. Terlihat jelas gitu. Yang tadinya masih baca koran, kemudian yang tadinya masih kita kalau tugas sekolah itu clipping-clipping, ya nggak sih? Kan kalau anak sekarang mah tugas sekolah itu cari anak saya contohnya ini ya. Cari video di YouTube, kemudian rangkum dan praktekkan kembali. Kalau dulu nggak, cari berita di clipping, ataupun
Di koran ya? Di koran berita soal ini cari terus di clipping, ditempelin di buku kamu. Atau misalkan coba amati bersama ibumu serangga yang ada di rumahmu. Kita langsung lihat serangga-serangga gitu ya. Kalau sekarang kan amati serangga, ya udah buka YouTube, cari channel tentang apa national geographic ya kan, terus serangga, udah beres. Seperti itu. Nah, terus bedanya komunikasi online dan offline apa? Nah, di sini dijelaskan ya. Online ini komunikasi bisa dua arah, jadi komunikasi dua arah. Kemudian banyak feedback dan data, jelas ya, karena kan di dalam online itu banyak sekali sumber atau resource, seperti misalnya tadi contoh nyari serangga itu bisa di YouTube, bisa di Wikipedia, ya kan ya, bisa di sumber-sumber internet lainnya. Kemudian bisa spesifik audiensnya, jelas, contoh tadi bahas tentang serangga, ya kita pasti ketemu dengan audiens yang memang pecinta serangga. Iya, betul. Serangga, ngumpul, ya? Iya ngumpul di situ. Serangga pun ada banyak kan ya, ada serangga misal belalang, ada serangga misalnya lebah masuk serangga kan ya, dan lain-lain. Secara umum media online ini lebih murah, ya kan? Kalau sekarang kan kita cukup cari tentang serangga, ya udah buka internet, YouTube. Bahkan kalau misalnya beli kuota sekarang yang 5 ribuan juga ada kan ya. Tapi kita bisa mendapatkan data lebih banyak dengan kuota tersebut kan ya. Dibandingkan kita beli koran harga 5.000, ya paling data tentang serangga pun belum tentu ada di dalam koran itu. Terbatas lah ya. Terbatas ya kan, jadi lebih murah gitu. Iya. Terus kalau offline, komunikasi massal satu arah, ya kan ya. Minim feedback atau data biasanya cukup mahal, jelas banget. Contoh tadi kayak Dino tadi kan ya, kita misalnya mau nyari serangga capung udah jarang deh. Capung ya, misalnya serangga capung, ya kita nggak nemu nih, berarti kita harus nyari ke daerah pegunungan yang itu harus kita jalan. Ya mungkin kendaraan, transport, betul. Ya kan secara offline itu kan pasti mengeluarkan banyak budget. Iya. Tapi kalau misalnya dengan online, cari serangga capung, ya udah YouTube buka, udah. Oh capung tuh kayak gini. Bahkan mereka penjelasannya lebih lengkap gitu. Jadi lebih murah itu maksudnya ya. Nah lanjut slide berikutnya. Karena komunikasinya dua arah dan murah, maka malah kadang-kadang gratis di online, lebih ramai pembicaraan. Ya kan ya, mereka gratis kan ya. Kita dapatkan informasi gratis nggak sih di online? Hampir gratis sebetulnya. Hampir gratis karena kita kan harus modal kuota sebetulnya. Iya sih. Cuman secara informasinya kita nggak beli ke mereka. Mereka ngasih free gitu kan. Betul. Yang penting kita modal kuota aja. Betul sekali. Dibandingkan tadi kan kamu harus ke gunung nyari capung. Bensinnya habis lah gitu, belum nyewa kendaraannya gitu. Betul. Nah, di tengah keramaian ini, cara mendapatkan perhatian orang adalah untuk menjadi paling unik. Nah, itu tugas si konten kreator ya kan berarti ya. Betul. Gimana caranya dapat perhatian dari banyaknya orang, banyaknya informasi yang gratis, ya berarti kamu harus jadi yang unik salah satunya. Bisnis yang terasa tulus, berbicara apa adanya, dan berusaha menghibur audiens lewat konten mereka bisa lebih sukses mendapatkan perhatian publik. Memang jelas sih, kadang sebuah bisnis yang memang mengedukasi, bisnis yang bermanfaat, dan menyebarkan kontennya secara menghibur, secara tulus, itu lebih banyak viewernya ya. Ya contohnya juga Kebun Desain ya. Terus juga ada contoh yang edukasi menghibur juga ada Agus Cuguy gitu kan. Ya Agus Cuguy. Kayak gitu kan, dia lucu-lucu gitu kan. Ya. Dia langsung praktek malah bikin bisnis keripik kentang, bikin gitu kan ya. Betul. Apalagi dibanding yang komunikasinya terlalu steril, nyari aman dan hanya sibuk jualan. Wah itu ya iya sih, kalau yang terlalu aman dan nyari aman dan sibuk jualan, kadang mereka apaan sih ini konten kok jualan doang, mana edukasinya. Iya. Salah satu cara efektif mendapat perhatian adalah untuk memberikan benefit secara gratis. Misalnya kalau kita jualan properti, kita bisa ajarkan tips memilih properti. Benar memilih properti, desain yang cocok buat rumah kamu kayak gimana, bahan yang cocok dengan lingkungan kamu kayak gimana. Misalkan tinggalnya di daerah pegunungan dengan di daerah pantai, mungkin ada temperatur yang berbeda, perlu bahan yang berbeda. Kayak gitu kan. Kalau jualan program diet, bisa kasih beberapa resep makanan atau kegiatan olahraga yang simpel tapi efektif. Gitu. Jadi intinya jangan langsung jualan, tapi lebih ke arah berikan dulu tips yang mereka
bisa dapatkan secara gratis, tapi ujung-ujungnya kamu bisa konversi ke jualan. Iya betul. Jadi orang tuh gini ya. Jadi percaya dulu tuh sama kamu tuh. Betul. Kayak gitu. Jadi diedukasi dulu. Ah ya bener ya bener. Iya bener juga lah. Ya udahlah belinya di si toko ini aja. Udah apa namanya? Aku percaya banget gitu. Iya karena kan tips-tipsnya itu manjur. Tipsnya manjur. Udah aku praktekin. Terus ya udah deh beli di dia aja. Ngapain sih ribet-ribet gitu? Kayak gitu ya. Tujuannya adalah next ya. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat brand kita supaya dipercaya dan disukai oleh audiens. Nah, orang-orang condong lebih mau beli dari orang lain yang mereka percaya dan sukai, yaitu karena adanya kedekatan. Itu. Karena kan misalkan gini, kita online nggak ketemu langsung kan sama customer, jadi nggak bisa ngobrol langsung. Dengan cara edukasi, dengan cara pendekatan yang bener-bener humanis, video-video ataupun konten-konten yang humanis gitu, yang benar-benar wah ini bener nih gitu. Sampai aku itu sempat dulu beli barang yang cukup mahal itu gara-gara penjelasannya enak dan detail. Detail gitu. Ini orang terpercaya, akhirnya berani beli di dia aja lah udah kayak gitu. Karena udah terpercaya nih ya, seperti itu. Nah, karena online bisa dapat banyak data dan feedback, maka kunci sukses marketing online adalah berani bereksperimen. Ya, betul. Awalnya dengan budget kecil, kalau sukses gandakan, kalau tidak ganti strategi. Kita sering banget kayak gini ya. Kalau sukses terus kalau gagal ya udahlah biarin duit hilang juga gitu. Yang penting biaya marketing selalu lebih kecil daripada pemasukan. Betul sekali. Yang namanya marketing itu harus lebih kecil daripada pemasukan. Kalau lebih besar, boncos lah kita. Iya jelas. Kayak yang si Panci itu dia marketingnya 1 miliar. Tapi pendapatannya kan bisa 3 miliar. Ya kayak bisa 2 sampai 3 miliar. Ya kan seperti itu. Nah, memahami konsep marketing online tidak susah. Yang sulit adalah menerapkan secara detail dan konsisten. Tanpa disadari, tadi dari setiap slide kita ngejelasinnya real case banget gitu ya dari apa namanya dari feeds ini. Tapi buat teman-teman yang pengen lihat detail feedsnya, tadi udah ditampilkan kan Nina. Setiap slide-nya kita tampilkan. Kalau misalnya mau lebih detail, pengen baca sendiri bisa lihat di Bisnis Muda. Betul. Ya, seperti itu. Oke, ya, jadi itu cara memahami marketing di dunia digital. Buat teman-teman yang mau berwirausaha atau akan mulai berwirausaha atau sedang berwirausaha, bisa dicoba nih untuk marketing digitalnya. Betul. Dan tentu aja apa yang tadi disampaikan gitu ya, di situ banyak relate sama kebun desain ya. Iya, relate banget. relate banget ya. Jadi memang seperti itu keadaan di dunia digital marketing. Betul. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Serta jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini semakin luas, makin punya banyak manfaatnya ke teman-teman kamu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.